Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our class today, Curriculum and Material Development. Today we are in the second meeting and we will discuss about definition and function of curriculum. Here, there are 2 points that will be discussed. The first one is definition and function. Okay, so I will try to explore our material today and listen to my explanation carefully because during my explanation, I will give you 3 questions at the middle and the last of my presentation. Okay, and then the result you have to submit it to our e-learning platform e-learning Estekip PGRI Sumatera Barat. Okay, now we come to the first explanation. That's about our CPMK. CPMK adalah capaian mata kuliah. That is, mampu memahami konsep teoritis tentang kurikulum, fungsi, cakupan, dan perkembangan kurikulum khususnya di Indonesia. So, through this material, you try to understand about what is curriculum actually, and then what are the functions of curriculum. And the next meeting, you will come to elements of curriculum. Okay, we will talk about concept of curriculum in general firstly, and then we come to we will discuss a little bit about curriculum in Indonesian context. Okay, before I explain to you about what is curriculum actually, let's come to the first discussion about hakikat pembelajaran dulu. Why I explain to you? Because as a teacher in as a teacher and curriculum developer, remember you are as curriculum developer, you have to know how to develop curriculum. Anda harus tahu bagaimana mengembangkan kurikulum karena Anda salah satu tim pengembang kurikulum di kelas. Nah, to develop curriculum, you have to know about hakikat or basic foundation of teaching learning process. Okay, first you have to know about your students. Okay, there are some characteristic of human. In here we talk about your students. Ada ingin tahunya, okay? Jenaka, imaginative, creative, having admiration, wise, having daya cipta or creation, vitalitas, care, peduli atau peka, flexible, humorous, and happiness. Nah, here, why should you know about this kind of characteristic? Because you are to develop the curriculum. You have to know that every student who has this characteristic means that they are smart. Kalau siswa Anda punya ciri-ciri seperti ini, berarti dia pintar. Nah, so as the effect in developing curriculum, you have to know their own characteristic. Tahu Anda karakteristik anak, bagaimana mereka? Gunanya buat apa? Supaya nanti pengembangan bahan ajar sesuai dengan karakteristik anak. Jadi nanti tidak ada yang namanya blaming to the students. Nggak ada menyalahkan anak that you blame them they are stupid or they are not able to do. Nah, nggak seperti itu lagi. Karena Anda tahu setiap anak itu punya potensi masing-masing. So they are smart. Oke? Okay? Nah, jadi ini gunanya nanti untuk pengembangan bahan ajar Anda, metode mengajar sampai nanti media pembelajaran Anda. Nah, kita lanjut. Oke. Okay. Hakikat kedua, Anda harus tahu yang proses pembelajaran itu seperti apa. Nah, proses pembelajaran itu ada 2. Ada active learning, ada traditional learning. You have to choose one of them. Nah, I'm really sure that you will choose active learning. What does it mean by active learning?
Active learning is similar with planting a flower, menanam bunga atau tanaman. Traditional learning is similar with pouring the water into the glass, menuangkan air ke dalam gelas. Nah, jadi di sini yang belajar aktif itu adalah you are planting the flower. It means you try to develop your student apa namanya itu kompetensi, potensi. Anda mencoba mengembangkan potensi Anda, kemudian Anda biarkan mereka berkembang melalui aktivitas-aktivitas Anda di dalam kelas. Sehingga perkembangan anak itu mekar semuanya seperti bunga. Nah, Anda kasihlah treatment-treatment, Anda kasih latihan, pembelajaran yang bermanfaat sehingga bunga yang ada itu seperti diibaratkan siswa berkembang dengan sempurna. Nah, it's very different with traditional learning. That is, you pour the water into glass. You know a glass? Anda tahu gelas kan cuma ukurannya segitu. Anda sudah tahu bahwa anak ini kemampuannya segini cuma. Anda tidak kreatif, Anda tuangkan terus air sampai melimpah dia keluar. Sehingga Anda tidak mampu lagi menampung. Oke? Okay? Anda hanya menjejalkan pengetahuan tapi tidak ada feedbacknya kepada siswa. So, I think you will choose active learning in teaching learning process. Jadi apa gunanya yang kedua Anda tahu hakikat pembelajaran? Bahwa kalau guru itu yang baik adalah menciptakan pembelajaran yang aktif. Ya, metodenya aktif, aktivitasnya aktif, sehingga anak akan tumbuh kembang sesuai dengan potensinya. Hakikat ketiga adalah teacher character. Karakter guru yang harus dikembangkan dalam pembelajaran. Okay, let's see the picture. From the picture, I have two pictures, right teacher and the left teacher. Guru sebelah kiri dan sebelah kanan. Anda yang mana kira-kira? Big mouth, too much talking, banyak ngomong, less attention to the students, kurang memperhatikan, not listen the students, tidak mendengarkan, okay? Kemudian sering mengancam siswa. Atau Anda sebelah kanan. Talk less, sedikit ngomong, do more. Seperti semboyannya rokok ya. Nah, talk less, do more. Sedikit ceramah, banyak berkegiatan. And then always observe the students. Big eyes, itu pengibaratannya matanya besar. And big ears, mendengarkan anak. And welcome terhadap students problem. Nah, selalu welcome pada kekeliruan anak. Nah, jadi di situ Anda maunya yang mana? Oke, okay, saya yakin Anda maunya yang the teacher on the right side. So, I just remind you that if you want to be a teacher, please first in developing curriculum into teaching material or lesson plan, you have to consider about your students' characteristic and then your method in teaching, ada yang active learning, traditional, and your character as a teacher. And the last is about classroom environment. Nah, poin keempat adalah iklim pembelajaran. Be careful. There is a term about dichotomy dalam pembelajaran. What does it mean? You try to classify the student into two kinds, smart and stupid. Smart have good ability and they will be promoted. Mereka akan dipromosikan. Pintar, unggul dipromosikan. Stupid, not have good ability, will be ignored, akan diabaikan. Tidak mampu, tidak unggul, diabaikan. Terjadi pembedaan pada siswa. Jadi di sini hati-hati, be careful. If you want to have good environment in teaching learning process, please make them equal. Buat mereka sama posisinya. Semua anak kembali ke ciri awal mereka punya potensi masing-masing. Nah, itu sedikit banyak mengenai hakikat pembelajaran ketika Anda mau mengembangkan kurikulum. Nah, oke. Kita lanjut. Kita lanjutkan yang berikutnya, baru kita bahas mengenai definisi dari kurikulum. Oke. Sebelum kita masuk pada definisi,
we talk about curriculum. Firstly, curriculum cannot be separated, cannot be uh, defined without these elements. Nah, dia tidak bisa didefinisikan tanpa komponen ini. First, we talk about curriculum dimensions. Dimensi kurikulum. Apa sih isi kurikulum itu sebenarnya? Nah, in curriculum, there will be a big idea. The first one is idea, written plan, activity, and result or outcome. Let's see one by one. Idea, what does it mean? Idea here, what is the purpose of writing curriculum? Anda mau bikin kurikulum tuh pemerintah bikin kurikulum karena kebetulan kita yang bikin pemerintah buat apa? Nah, kita contohkan. In kurikulum 2013 itu ada namanya karakter education. Target kurikulum itu adalah menciptakan pembelajaran atau siswa yang berkarakter, artinya punya sikap yang baik. Nah, itu purpose-nya. Nah, untuk menciptakan itu nanti diberikanlah materi atau subject matter, target pembelajarannya yang dituliskan dalam kurikulum berbentuk written plan. Nah, itu yang written plan, idenya yang besarnya itu pembelajaran tapi berkarakter. Nah, jadi anak pintar punya sikap yang baik. Nah, kemudian dituangkan dalam bentuk perencanaan di mana pemerintah written down the plan into KI dan KD namanya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, itulah menjadi standar guru dalam pembelajaran, written plan itu, KI dan KD. Nah, KI dan KD-nya itu karena dia targetnya adalah sikap tadi, idenya, ada 3 pula, harus ada sikap di dalamnya. Ada KI afektif, dikenal dengan KI sikap, KI kognitif, pengetahuan, dan KI psikomotor, dikaitkan dengan KI keterampilan. Nah, itu yang disebut dengan written plan. So the teacher try to turn, okay, to create, to develop it into activities in the classroom. Nah, jadi written plan tadi itu diturunkan oleh guru, nanti awalnya plan guru, di gurunya juga udah plan, yaitu bikin RPP. Nah, nanti RPP itulah yang berisi aktivitas pembelajaran, diisinya dengan metodenya, langkah pengajaran, penugasan, latihan. Nah, supaya nanti mencerminkan result dari implementasi kurikulum atau outcome-nya. Apakah ada permasalahan ketika diimplementasikan kurikulumnya atau tidak? Perlukah, should we need to revise curriculum or maybe change the curriculum? So, here, before we come to definition, we talk about dimension. Itulah isi kurikulum itu. Awalnya dimulai dari ide, ada perencanaan tertulis yaitu berupa materi ajarnya, kemudian metodenya, kemudian kalau kita ambil garis besarnya di kurikulum KIKD-nya, nanti diturunkan menjadi silabus dan RPP, dituangkan dalam aktivitas di kelas, kemudian dicek hasilnya berupa evaluasi atau penilaian. Nanti kita perbaiki atau tidak. Ya, oke, kita lanjut. Saya harap masih bisa menyimak dengan baik. Oke. We come to definition of curriculum. Nah, okay, let's see this picture. Engku Syafi'i mengatakan dari pohon mangga jangan diminta buah rambutan, tapi jadikan setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran, jangan meminta anak itu lebih atau bagaimana di luar ekspektasi, kembangkan potensi yang ada dengan kurikulum yang ada. Nah, jadi tugas kita adalah try to develop the students' ability, skill, potensi, kompetensi dengan menggunakan kurikulum yang ada. Nah, let's see definition. First, expert who proposed about curriculum is Bobbitt 1918. He explains that curriculum is a kind of race course. What does it mean race course? Race course, it means lintasan. Nah, lintasan, the race course that will be right, okay?
in teaching learning process yang akan ditempuh, yang akan dilalui oleh anak dalam proses belajar mengajar. Nah, so through that race, the students will get experiences. Nah, itu yang ditekankan, pengalaman. Jadi dari apa yang ditempuh dalam proses pembelajaran itu akan mendapatkan yang namanya pengalaman. Nah, the keyword is experience. Nah, let's see. Another expert, here I still talk about definition, also proposed about definition of curriculum. There are 5, including Bobbitt. Actually, still more expert who propose about definition of curriculum. But I just write 5 from all of them. The first one is John Dewey, Franklin Bobbitt, Castle and M. Campbell, Rob Taylor, and Haas. Dewey started from Dewey. Dewey emphasized curriculum definition from experience and ongoing reconstruction. Okay, what does it mean? Curriculum should give experience from the process, from the implementation, and can be revised. Okay, what does it mean? Kurikulum itu bisa memberikan pengalaman kepada anak. Jadi anak itu punya sesuatu yang didapat ketika mereka sudah melalui proses pembelajaran menggunakan kurikulum tertentu. Itu yang experience itu. Nah, dan bisa diperbaiki kurikulum itu jika terjadi permasalahan. Nah, itu namanya ongoing reconstruction. Kalau nanti terjadi kekurangan pada kurikulum, hasilnya tidak memuaskan, the government or the teacher in the classroom ketika menggunakan RPP-nya bisa nanti merevisinya. Nah, jadi kita kan sudah bahas tadi bahwa kurikulum itu ini sudah dibuat ini, nanti turunan kurikulum guru yang akan mengembangkan menjadi RPP dan silabus. Nah, itu yang akan menjadi experience bagi anak. Oke. Nah, kita lanjut dengan Bobbitt sudah saya terangkan, kita masuk kepada Caswell and Campbell dengan Taylor itu they have similar explanation. Curriculum refers to child experience and learning experience during or under control of the schools. Nah, jadi di sini kurikulum itu still talk about experience, pengalaman yang akan diperoleh oleh siswa di dalam kontrol sekolah atau proses pembelajaran. Nah, Haas juga sama. Child is learning experience to reach a goal. Pengalaman pembelajaran yang didapat oleh anak ketika dia ingin mencapai tujuannya. Nah, jadi di sini kita bisa tekankan the keyword of definition from curriculum is about experience. Okay? Pengalaman. Nah, saya berikan sedikit penjelasan yang briefnya adalah pengalaman di sini artinya apa? Ketika kurikulum diimplementasikan, anak mendapatkan sesuatu. Okay? Misalnya dari tidak tahu jadi tahu, sikapnya nggak baik jadi baik, kemudian keterampilan tidak ada menjadi terampil. Nah, itu yang akan didapatkan oleh anak ketika kurikulum diimplementasikan. Nah, experience itulah yang bagaimana guru menciptakannya. Okay? Kalau pemerintah experience-nya diberikan melalui penetapan materi ajar berupa panduannya seperti KI dan KD. Nah, kalau ketika diturunkan menjadi experience di kelas, materi tersebut, subject matter tersebut yang berbentuk KI dan KD diturunkan di dalam bentuk silabus RPP yang mana akan memuat RPP itu teaching material, method, teaching activities, and then the sources of learning and until evaluation. Nah, kemasan itulah, pengalaman itulah yang dikembangkan oleh guru ketika dia mau mengimplementasikan kurikulum. Dan nantinya akan menghasilkan pengalaman anak berupa nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Nah, kita lanjutkan. I think you can understand. I hope you can understand my explanation. Okay, now we come to the first question in our quiz. The first one is about 5 experts propose the concept of curriculum. I have explained to you before.
Now my question, I need to know your understanding the keyword that describe about the concept of curriculum. I just want to know about it. What is the keyword to describe about the concept of curriculum? Okay. Now, let's see. From all experts, I conclude that curriculum is standard-based sequence of planned experiences where students practice and achieve proficiency in contents and applied learning skills. Okay, it means that kurikulum itu adalah um, pengalaman terencana yang tersusun sesuai standar. Artinya pengalaman terencana yang disusun sesuai standar atau kebutuhan. Nah, jadi dari pengalaman itulah, perencanaan pengalaman itulah anak bisa praktek, dan mencapai kemahiran dalam materi ajar pada konten dan pada skill. Nah, itu dia yang dimaksud dengan kurikulum. Jadi, seperti yang saya terangkan sebelumnya, experience di sini adalah anak dapat materi ajar, dapat ilmu sikap, dapat keterampilan melalui pembelajaran atau implementasi kurikulum di kelas oleh guru nantinya. Nah, kalau pengalaman itu tidak didapat, nah disitulah permasalahannya muncul. Apa masalahnya muncul? Anak mungkin tidak akan berubah tingkah lakunya, malah tambah nakal barangkali. Anak tidak tahu atau tidak siap ke lapangan. Banyak mereka yang tidak mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Kemudian tidak punya keterampilan. Akhirnya kurikulum tidak memberikan pengalaman kepada peserta didik. Nah, okay. That's definition of curriculum. Enough. Now we come to the second question. Curriculum in simple word is that is experience. Saya sudah terangkan tadi. How do the curriculum developers do to develop students experience through curriculum? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana si pengembang kurikulum mengembangkan pengalaman anak melalui kurikulum. Apa yang harus dilakukan? I've told you before some points that should be done by the teacher if they want to develop student experience. Apa yang harus dikembangkan? Ada beberapa poin tadi. Silakan Anda tuliskan. Oke. Kita lanjut kepada types of curriculum. Okay, I hope you are not sleepy. Okay, we come to types of curriculum. 5 type of curriculum written down here. The first one is ideal, formal, perceived, operational, and experiential. Let's see one by one. Ideal here refers to the ideal type of curriculum by the expert. Jadi di sini tipenya kurikulumnya adalah sesuai standar dari ahli. Nah, itu dia. And formal type refers to uh, the type of curriculum that based on the government standard. Nah, tipe kurikulum berdasarkan standar pemerintah. Nah, okay. And then perceived type means that the curriculum that based on parents and teachers mindset or wants. Jadi tipe kurikulumnya berdasarkan apa yang dimau orang tua dan guru. And operational type refers to the curriculum which used in the classroom. Okay, and then experiential type refers to the curriculum that used by the student. Okay, that's the type of curriculum. And then we come to functions of curriculum. Nah, ini poin kedua yang saya terangkan, tadi definisi udah, tipe udah, dan poin berikutnya yang penting dalam materi kita yang minggu kedua ini adalah functions of curriculum by Hamalik. According to Hamalik, curriculum has 3 functions. The first one is conservative, creative, and critical and evaluative. So what does it mean? Fungsi konservatif. Nah, conservative function. What does it mean? Konservatif berarti kalau kita makna literalnya adalah melindungi. Nah, oke, perlindungan. Oke. Nah,
Apa maksudnya? Function of curriculum sebagai bentuk konservatif adalah kurikulum can transfer value, culture, norms to the students. Jadi, through curriculum, we can protect our culture also, bisa melindungi budaya kita karena ada transfer value dan budaya ke anak melalui kurikulum. Apa contohnya? Nah, contohnya begini. Mmm, kita di Indonesia terkenal dengan budaya kesopanan. Nah, ketika fungsi kurikulum dijalankan sebagai fungsi konservatif, anak berarti harus belajar kesopanan di dalam bidang studi pembelajaran di kelas, contohnya bahasa Inggris. Bagaimana dia diajarkan? Contohnya, ketika mengajarkan namanya dialog in English. So you have to tell to the student, if you see or meet someone on the street or the teacher, you have to greet her. Contohnya, pagi Bu. Nah, seperti itu. If someone give you something, you have to say thank you very much. Itu juga budaya. Mengatakan terima kasih, itu budaya kita. Bahwa ketika kita diberi sesuatu, say thank you. Nah, kita mengajarkan bahasanya Inggris, tapi budayanya masih budaya kita. Ya, kalau mau meminta sesuatu kepada orang yang lebih tua, please use the word please or help me, minta tolong dengan bahasa, yang sopan. Nah, gunakanlah kata-kata tolong bantu saya. Nah, jadi ilmu bahasanya bahasa asing, tapi budayanya budaya kita. Itu namanya fungsi konservatif. Jadi jangan dihilangkan dalam pembelajaran di kelas. Artinya Anda sebagai guru harus menjalankan fungsi itu dalam pembelajaran ketika mengimplementasikan kurikulum. Kemudian adalah fungsi kreatif, oke. Fungsi kreatif ini maksudnya adalah kurikulum can adapt with the society. Bisa beradaptasi dengan masyarakat. Jadi dia mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau sekarang kurikulumnya lebih cenderung kita lebih banyak menggunakan apa misalnya IT teknologi. Kurikulum mengembangkan itu. Contohnya apa? Dulu waktu pengembangan kurikulum sebelumnya, belajar komputer tuh nggak ada. Nah, sekarang belajar komputer. Kemudian anak sekarang belajar listening-nya harus dikembangkan lebih lebih seksama. The teacher must explore the student listening skill. Anak belajar di labor, itu menggunakan teknologi. Sekarang sudah banyak media online. Karena kita lagi pandemi, kita mengusahakan pembelajarannya dengan versi pandemi. Makanya ada namanya RPP pandemi. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi pembelajarannya nggak bisa lagi di kelas, harus via Zoom kah, WA kah, atau platform sekolah tertentu kah, seperti kita platform e-learning. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kurikulum menjalankan fungsinya sebagai critical and evaluative. What does it mean? Kurikulum should be the filter. Filter dia untuk menyaring hal-hal yang baik dan tidak baik di dalam masyarakat, dalam perkembangan pergaulan siswa di masyarakat. Oke, jadi dalam kurikulum tuh nanti diajarkanlah anak bagaimana dia, bisa melihat ini positif, negative thing for them. Nah, itu fungsi kurikulum dan siapa yang mengajarkan? Guru di kelas melalui proses belajar menggunakan kurikulum tertentu. Nah, itu fungsi kurikulum menurut Hamalik. Nah, next we come to Alexander also proposed the functions of curriculum. Okay. According to Alexander, there are 6 functions of curriculum. The first one is adjusting. Sama dengan tadi, curriculum can adjust with the society. Bisa menyesuaikan dengan masyarakat. And then integrating here, curriculum can make the student be ready, okay, to come to the real life. Jadi kurikulum ini bisa menyiapkan peserta didik untuk siap menyatu, kemudian pribadinya bagus ketika dia lepas dari kurikulum atau proses pembelajaran tersebut. And then
The next function is differentiating. Differentiating. What does it mean? Curriculum can differentiate the students. Differentiate here in positive quotation, tanda kutip positive. What does it mean? Through curriculum, you can know about your student's character, your student ability, your student kompetensi in detail. Jadi kurikulum itu nanti bisa membedakan anak ini potensinya kemana, kemampuannya gimana. Kemudian uh, dalam dalam proses pembedaan itu akan berpengaruh kepada it will influence your teaching activities, your teaching steps, your methods in teaching. Nah, akan mempengaruhi itu. Jadi kurikulum diharapkan dapat menjalankan fungsinya bisa membedakan peserta didik sesuai dengan potensinya. Nah, berikutnya adalah kurikulum has the function for preparation. Preparation here refers to the curriculum can prepare the students to the next level of their study process. Jadi kalau misalnya di sini anak sudah masuk SMP, selesai SMP dia ready masuk SMA. Nah, ibaratnya bekal dia itu cukup ketika di SMP itu dia tidak gampang, tidak bingung ketika masuk ke SMA. Nah, hampir sama dengan the curriculum as selective function. Oke. Yang selektif ini anak bisa dengan kurikulum itu the student can choose their own interest, minat mereka sendiri, mereka bisa menentukan. They can select their interest. Mereka bisa menentukan minat mereka, program yang mereka mau melalui implementasi kurikulum. Jadi mereka nggak bingung, mereka nanti misalnya gini, dari kurikulum kelas 1 SMA. Nah, itu kan ada penjurusan IPA, IPS. Mereka bisa menentukan ketika belajar IPA itu ini dia yang dia tahu IPS begini dia, kira-kira dia minatnya yang mana. Nah, itu fungsi selektif namanya. Dia tahu kapan bagaimana dia menentukan masa depannya dengan menggunakan kurikulum itu di kelas. Artinya ketika guru menggunakan kurikulum di kelas, anak dapat ilmu, dapat pengalaman untuk memilih, menentukan masa depannya. Mau dia jadi dokterkah dia, dan nampak dari sini bahwa kalau nanti bidangnya ambil kuliah kedokteran, harus ambil bidangnya IPA. Kalau bidangnya nanti mau jadi akuntan, ambil bidangnya IPS. Nah, seperti itu kurang lebih. Berikutnya fungsi terakhir adalah diagnostic. It means the curriculum can analyze students' problem. Okay, can analyze student problem and can analyze students apa namanya itu potensi. Nah, jadi sama dengan dokter is similar with doctor. The doctor can analyze the patient penyakit, kemudian guru dengan implementasi kurikulum bisa diketahui potensi anak dan kemampuan anak serta permasalahan pembelajaran. Nah, okay. I think that's the end of my explanation. I have the last question to you. According to Alexander, one of the function of curriculum is to give differentiation. Explain it. Explain this function and give example. Okay, if you listen to my explanation carefully, you will get the conclusion about the function of curriculum from differentiation function, and you can get the example. Okay, I think enough for my explanation. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.